Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robbis rohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli amma ba'du. Hai sahabat, bertemu kembali dengan saya Rini Widyastuti di channel Rini Widi. Siang ini di rumah saya ditemani dengan nih aglo-aglo yang cantik. Saya akan berbagi tips tentang hal-hal yang harus diperhatikan oleh seorang pembawa acara. Tips menjadi pembawa acara ala Rini Widi. Tips yang pertama untuk menjadi seorang pembawa acara adalah kita harus percaya diri. Apa itu percaya diri? Percaya diri adalah keyakinan untuk mencapai sukses. Tanamkan dalam diri kita bahwa kita bisa, kita mampu, kita pantas untuk berbicara di hadapan orang lain. Kita unik, kita mempunyai kelebihan. Hilangkan mindset negatif dalam diri bahwa saya takut salah, saya takut mengecewakan. Hadirkan mindset positif. Sekali lagi, kita bisa, kita mampu, kita memang pantas untuk bisa tampil di hadapan banyak orang menjadi seorang pembawa acara. Percaya diri. Tips yang kedua, kita harus relax, santai, ya. Tapi Bu Rini kadang saya suka demam panggung, bagaimana? Wajar. Seprofesional apapun seseorang, kalau akan memulai sesuatu acara, pasti ada terasa demam panggung. Itu pun sering saya alami juga. Tetapi coba demam panggung itu diminimalisirkan, dikurangi. Bagaimana cara kita agar kita rileks? Hal-hal yang mengganggu kita hilangkan. Pekerjaan rumah yang ribet, waduh belum ini belum itu, lupakan dulu, ya. Yang kedua, misalnya kalau mengganggu karena ingin ke toilet, silakan ke toilet dulu, ya, santai ke toilet dulu. Yang ketiga, kemudian duduk santai, tarik nafas dalam-dalam, ya, tarik nafas dalam-dalam melalui perut, keluarkan sedikit-sedikit, lakukan itu berulang-ulang, oke? Dan yang tidak kalah pentingnya adalah berdoa. Karena walau bagaimanapun kita mah teu daya teu upaya. Semua karena kekuatan dari Allah. Semua karena izin dari Allah. Karena itu berdoalah. La haula wala quwata illa billahil aliyil adim. Berdoa seperti itu. Nah, kalau saya tidak lupa juga kalau mau pergi melaksanakan tugas amanah sebagai pembawa acara atau lainnya, saya biasa memohon doa dan izin dari suami di rumah. Dan dulu ketika ibu saya masih ada, juga selalu saya memohon doa dari beliau. Nenek, abdi badeng MC di anu, nyuhungkeun didoakeun, mudah-mudahan dina kalancaran kagampilan. Nah, doa itu yang benar-benar menjadi sumber kekuatan bagi saya untuk bisa melaksanakan amanah dengan baik. Silahkan terapkan, insya Allah hati menjadi lebih tenang, rileks. Tips yang ketiga atau hal yang perlu diperhatikan oleh seorang pembawa acara yang ketiga adalah ekspresi. Bagaimana cara untuk bisa berekspresi? Salah satunya adalah usahakan untuk selalu tersenyum. Kita menjadi pusat perhatian di depan. Jangan sampai orang yang melihat kita itu bete karena melihat pembawa acaranya juga cemberut, tersenyum. Dengan kita tersenyum kepada audiens, maka tentu mereka juga akan membalas senyum kita sehingga akan terjadi kehangatan di situ. Kemudian gestur, gerakan tubuh, body language kita. Jangan sampai tegang, apalagi ketika kita sedang memegang mikrofon, tangan kita bergetar karena tegang dan grogi, ya. Jangan seperti itu, ya. Tetapi
body language kita ini enak sekali untuk dilihat oleh orang lain. Bagaimana caranya itu mungkin style masing-masing. Oke. Seluruh komponen yang ada di wajah kita ini bisa digunakan sebagai sarana untuk berekspresi. Mulai dari alis, mata, pipi, bibir, dan sebagainya. Ieu panganten teh es tuning nurug cupu nu kasep sarang anu geulis adu manis cocok pisan. Tah pas nyebatkeun cocok mata kita sedikit mengerling berkedip seperti itu sudah menunjukkan ekspresi untuk mendukung kalimat yang kita sampaikan. Selanjutnya untuk mendukung ekspresi adalah dengan eye contact. Kita menatap audiens, menatap tamu yang ada di hadapan kita. Dengan ditatap, jadi ada mereka merasa diperhatikan oleh kita. Contoh, hormaten simkuring, kersana Bapak Haji Karsiman, sepuhna calon panganten pameget di Sukabumi. Ditetep Bapak Haji Karsimana. Nu mana Pak Haji Karsimana teh? Sapertos kitu mainten ya. Itulah poin yang ketiga yang harus sahabat perhatikan, yaitu tentang ekspresi. Hal yang keempat yang perlu diperhatikan atau tips yang keempat adalah teknik vokal. Nah, ini sangat-sangat berpengaruh untuk keberhasilan kita menjadi seorang pembawa acara yang baik. Teknik vokal meliputi beberapa hal. Yang pertama yang harus sahabat perhatikan adalah volume suara. Atur suara kita sedemikian rupa sehingga tidak terlalu keras dan juga tidak terlalu lembut. Atur sedemikian rupa sehingga orang lain nyaman sekali mendengarkan suara kita. Kadang-kadang kita suka risih kalau kita hadir dalam satu undangan atau pertemuan, ada audiens yang menutup telinganya seperti ini karena di depan pembawa acaranya atau orang yang sedang berbicara terlalu keras di depan mikrofon. Bagaimana volume suara yang pas itu? Nu di anti-anti ti kamari, nu didago-dago ti bareto, nu dilanglangan kasimpangan, jajaka gandang, calon panganten anyar, kiwari parantos sumping. Seperti itu ya, tidak terlalu keras dan juga tidak terlalu lembut. Perhatikan juga tempo, kecepatan suara. Ini juga sama, gancang teuing entong, lambat teuing laun teuing entong. Harus dalam kecepatan yang memang bagus, memang sesuai ya. Tapi kadang-kadang di kalimat-kalimat tertentu atau di bagian-bagian tertentu perlu juga misalnya ada tempo yang cepat, itu situasional. Ngahaturkeun rebu nuhun ka palawargi anu parantos sumping, anu tetiasa diwincik hiji-hiji, anu danget ayeuna parantos nembrakeun kabingah ati sumping dina ieu waktos. Hatur nuhun. Seperti itu, temponya tidak terlalu cepat. Yang ketiga yang harus sahabat perhatikan adalah artikulasi. Kejelasan pengucapan kata. Ini penting agar audiens yang mendengar apa yang kita sampaikan tidak ragu, sebenarnya MC itu teh bicara apa? Kanggo salajengna mangga dihaturanan Bapak Kapayun naon ngosom teu jelas ya. Salah satu caranya agar kita mempunyai artikulasi yang jelas adalah berani untuk membuka mulut. Berani untuk membuka mulut. Dengan membuka mulut yang tepat tentu suara yang kita sampaikan juga akan jelas. Yang keempat adalah intonasi. Keras lunaknya suara atau penekanan suara, aksen suara, mana yang harus ada penekanan keras, mana juga yang harus dilembutkan. Nah, itu dengan adanya intonasi maka suasana akan menjadi hidup. Kalimat-kalimat yang kita sampaikan akan terdengar lebih bernyawa. Jep, jep, mangka jempe di dieu bade aya upacara. Tuh payung agung rubak muka tina lingkupna. Seperti begitu ya. Jadi ada mana yang harus ditekan,
mana juga yang harus lemah. Ada dinamika di situ sehingga benar-benar bisa membawa suasana, bisa menghidupkan suasana. Jadi di teknik vokal yang perlu diperhatikan sekali lagi volume, kemudian juga tempo, kemudian artikulasi dan intonasi. Masih setia kan bersama Rini Widi? Oke, saya berbagi tips yang ke-5. Hindari bahasa tubuh yang negatif. Kita sering melihat ada pembawa acara atau siapapun yang berbicara di depan itu selalu mengulang-ulang bahasa tubuhnya yang kurang baik, yang negatif. Misalnya dia menggeleng-gelengkan kepala ketika berbicara, menggaruk-garuk tangan ya, memainkan ujung jilbab, ujung dasi, menggerak-gerakkan kepala ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah. Sebisa mungkin diusahakan hindari betul bahasa tubuh yang negatif itu. Bahasa tubuh yang positif yaitu dengan membuka tangan seperti ini. Sumangga di haturanan kanggo kersana Bapak Profesor Dr. Noto Negoro kanggo ngadugikeun biantara pangbagea. Sumangga di haturanan. Sapros gitu. Tips yang terakhir dari Rini Widi adalah seorang pembawa acara, apalagi pemula, harus mau berlatih. Ingat peribahasa, Allah bisa karena biasa. Kita bisa menampilkan sesuatu yang baik karena sebelumnya pasti sudah melalui proses latihan. Seprofesional apapun seorang pembawa acara, seorang narator, seorang moderator, pasti sebelumnya dia mempersiapkan diri dengan baik. Harus mau berlatih, mau untuk terus menimba ilmu, mau untuk terus belajar, mau untuk terus sharing dengan yang lainnya. Yang berikutnya adalah jam terbang. Semakin sering kita melakukan itu, maka semakin terbiasa, semakin kita bisa menemukan kesalahan-kesalahan kita, semakin kita bisa belajar untuk memperbaiki diri. Karena itu, bagi para MC pemula, jika ada tawaran, ambil aja, ya. Jangan ragu, jangan berpikir dibayar berapa ya? Kaharti mualnya, jangan berpikir seperti itu. Diambil saja ya, untuk sarana kita berlatih dan untuk menaikkan jam terbang. Dulu di tahun 96, 97 saya seringkali diberi kepercayaan di desa, di kecamatan atau di kabupaten untuk membawakan acara di acara-acara, misalnya banyak di acara pembukaan apa gitu atau perayaan 17 Agustus. Kadang sampai larut malam baru selesai nge-MC. Turun hanya ucapan terima kasih dari panitia atau hanya satu box snack dan nasi kotak yang belum sempat saya makan waktu itu. Ya. Dengan suami pulang. Kadang berpikir, aduh, pan urang teh tadi digawe di panggung dan hanya seperti ini. Tetapi saya syukuri karena Allah memberikan jalan ya untuk kita bisa berekspresi, untuk kita bisa membantu, untuk kita bisa bermanfaat. Dan insya Allah kalau kita ikhlas, keberkahan akan tercurah dari Allah untuk kita. Ya, seperti itu. Jadi sekali lagi untuk adik-adikku, sahabat-sahabatku, para MC pemula, teruslah belajar, teruslah mencoba dan jadikan diri kita bermanfaat. Khairunas anfa'uhum linas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Alhamdulillah ditemani dengan koleksi aglo-aglo saya yang cantik. Alhamdulillah saya hari ini bisa berbagi ilmu dengan sahabat sekalian ya. Semoga bermanfaat apa yang sudah saya sampaikan. Tidak bermaksud menggurui, tidak bermaksud
saya merasa lebih pintar. Naudzubillah min dalik, tidak sama sekali. Maksud mematahan ngojai kamari. Sekali lagi ini hanya ingin berbagi, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya agar saya bisa lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten berikutnya. Coba saran, mau konten apa berikutnya? Tentang aglo? Atau tentang apa? Oke, terima kasih ya sahabat. Sampai bertemu kembali. Sekali lagi jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya di channel Rini Widi. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.